makruh orang yang fasik jadi imam, tapi sholatnya sah. Imamnya pakai celana pendek mulu kalau nggak sholat, ngimamin makruh, fasik. Imamnya bandar pakong, imamnya bandar judi online, imamnya makruh. Orang fasik tuh orang tukang berbuat dosa besar atau terus menerus mengekali dosa kecil, jadi imamnya makruh, tapi sah. Sebab Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslim barran kana aw fajiran wa in amilal kabair. Salat yang 5 waktu wajib dikerjakan, jangan enggak. Berjamaah bagus, di belakang tiap-tiap muslim, sama aja muslim yang benar maupun muslim yang kurang benar. Berjamaah itu bagus, sekalipun ngerjain dosa gede sekalipun, tapi makruh. Kalau jadi imam mulai rapi, seleksi pengurus yang jadi imam. Kalau pada pendek jangan langsung cut pada pendek, jangan. Bang, kalau abang bener-bener pengen jadi imam di masjid kami, rada rapian dikit lah. Kalau main sepeda, celananya yang nutupin dengkul bang, tutupin dengkulnya, tutupin. Banyak kok caranya begitu. Celana yang ada aja biar enggak beli. Zaman begini duit lagi payah, jadi potong aja celananya tuh, yang ada dipot 3/4 begitu. 3/4 namanya istilahnya ya. Iya kayak gitu tuh, kayak gitu bisa dah. Itu mau teknis lah, begitu. Boleh imam bang, begitu. Jadi kita harus paham imamnya. Kalau fasik makruh. Kenapa makruh? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, a'immatukum syufa'aukum fanduru mimman tastashfi'un. Kata Nabi, imammu itu penolongmu menuju Allah. Imam sholat yang nulungin kita diterimanya sama Allah. Karena itu perhatiin betul siapa yang kau jadikan penolong. Jangan asal-asalan. Yang imamin sholat tuh yang rada rapihan. Yang rada rapihan. Bukan kerjaannya, barangkali ada yang kerjaannya dia kuli panggul, bukan itu. Kesehariannya biar ada rapi yang jadi imam supaya keterima, begitu. Repot kalau enggak. Makruh kalau imamnya itu tukang berbuat dosa, makruh. Ada orang lagi sholat beludah, lagi sholat ke depan, zaman Nabi. Yang itu kata Nabi jangan jadi imam. Nabi beludah, gitu kan. Kalau lagi sholat dilarang beludah ke depan, ke kanan dilarang, yang boleh ke kiri. Kalau lagi sholat ludahnya monyong ke kiri. Makanya di baju tuh dikasih kantong. Sebelah mana kantongnya? Kiri. Kalau mulutnya monyong, begitu. Lah iya, mulutnya banyak ludahnya. Jangan dibuang di karpet. Udah ngisi kotak amal kagak.
ngotor-ngotorin masjid. Sama Nabi cuman beludah doang. Jangan jadi. Itu begitu coba. Jangan. Ketika ditanya, innaka adaitallaha wa rasulah, Anda telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Jangan. Lagi sholat kalau mulut kita monyong, ludahnya ke kiri di kantong aja. Kalau ada sapu tangan pakai sapu tangan. Fasik masjid jangan dikotorin. Makruh. Ini terkait imam. Makruh imamnya orang yang masih kulub. Tahu kulub enggak? Belum sunat. Takut dia ceboknya luarnya doang, padahal dalamnya masih ada najisnya. Masih ada najisnya. Mau dia orang baligh ataukah dia anak-anak, Muslim tuh wajib khitan. Kalau nyunat anak laki gitu, upayakan jangan lewat dari umur 7 tahun. Udah mentok. Nabi nyunat cucunya Sayyidina Hasan Husain umur 8 hari. 8 hari. Itu mulai waktu sunat. Kapan kita mulai nyunat anak? Paling cepat umur berapa? 8 hari. Bahasa kitab umur seminggu tanpa menghitung hari lahir. Itu sama 8 hari. Hari lahir hari ini, jangan dihitung. Besok mulai ngitungnya. Seminggunya. Umur 8 hari. Begitu. Kalau saudara mau nulisnya umur 7 hari, dikasih keterangan tanpa menghitung hari lahir. Umur 8 hari. Orang Sunda tuh yang kerjain begitu. Cianjur. Masih temuin kita. Kalau nyunat anak masih bayi, itu enak. Kalau masih bayi enggak perlu dipegangin. Bener enggak? Perlu dipegangin enggak? Lah kagak. Enggak khawatir tengkurap. Tengkurap enggak? Kagak, baru 8 hari. Begitu. Gitu. Kira-kira dimakan di patok ayam enggak? Kagak. Kudu direndam di kelapa muda enggak? Enggak perlu. Dan enggak perlu obat. Ente potong, obatnya ada di situ, sembuh sendiri. Dan cerdasnya lebih cepat cerdas. Bahasanya di kitab 7 hari tanpa menghitung hari lahir. Naik lagi 14, naik 21, mentok 7 tahun. Jangan lewat karena bakal sholat dia. Gitu. Makin kecil makin bagus. Orang yang kulub makruh jadi imamnya. Kenapa? Khawatir ada najis. Ada najis. Karena kulub ini wajib dibuang. Wajib dibuang. Kulub. Wajib. Kalau perempuan dicutik aja cengger jagonya. Tahu cengger jago? Kalau dia ada cengger jagonya, itu yang dibuang, menstabilkan emosi perempuan. Tapi kalau kemudian enggak ada terlahirnya, ya udah enggak hitan. Kalau enggak ada, kalau ada, itunya yang dibuang. Itu menjadikan perempuan cerdas, stabil, begitu, stabil, kayak begitu. Makruh imamnya kulub. Imamnya kulub, makruh karena khawatir ada najis. Begitu. Kok bisa imam kulub baru masuk Islam? Contohnya kan bisa. Penyebabnya apa aja? Masih kulub. Sunat ini wajib. Wajib khitan kita. Jangan enggak hitan. Bahaya. Hitan aja. Penting Islam. Mana lagi? Wal mubtadi', imamnya pelaku bid'ah.
Apa itu bid'ah? Bid'ah pada agama. Bid'ah ini macam-macam. Yang dimaksud bid'ah ini bid'ah pada agama. Nyelak sahabat. Nyelak sahabat. Makruh. Begitu. Imamnya pembegal nasab, Habib dikata bukan Habib, makruh. Begitu. Mencela sahabat. Apalagi mencela anak cucu Nabi. Nabi punya pembantu namanya Sayyidatuna Barirah. Barirah, pembantunya Nabi. Rambutnya pakai kerudung kelihatan. Biar gampang aja kayak kita pici gitu. Kelihatan dikit. Kurang rapi. Pakai kerudungnya itu. Barirah namanya. Jadi rada kelihatan depannya ini dikit. Dibilang, Barirah, biar ente pembantu Nabi, Nabi kagak bisa nolongin ente kalau ente rambut nih kelihatan nih dikit, yang rapi. Nabi nggak bisa ngasih syafaat sama ente. Begitu. Dialaporin nih sama Barirah sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaporin. Nabi katanya nggak bisa ngasih syafaat saya begini, ada yang ngomelin. Nabi mukanya merah, nampak raut marah. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdillah kaget. Nabi, ada siapa yang mengganggumu? Demi bapak dan ibuku, semua bunuh dia mengganggumu. Nabi diam aja narik surban, duhur kala itu, duhur. Ke masjid, naik mimbar. Sampai Nabi nanya, sejarahnya panjang tuh. Siapa aku ini? Gitu Nabi. Sampai pada akhirnya, jangan sakiti aku. Kata Nabi, jangan bilang aku nggak bisa memberikan syafaat sama orang timbang rambut kelihatan doang. Begitu. Syafaati li ahlil kabair min umati. Orang yang dosanya besar dari umatku aja, itu aku bisa memberi syafaat. Jangan. Itu begitu. Jadi mencela sahabat ini nih. Kan kita suka baca, terjebak sama Syiah, nyela Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Ini yang memenggal palanya Imam Husain, Yazid nih, Yazid. Ini terjebak namanya sama pemikiran Syiah. Begitu. Kita nggak ke sana-sana. Kita jangan mencela sahabat. Itu bid'ah. Sahabat Nabi itu orang baik semuanya. Nabi bilang begitu. Ashabi udulun. Sahabatku tuh orang benar semua. Nabi. Nggak ada yang nggak benar. Sahabatnya Rasulullah. Semuanya orang baik. Nggak ada yang nggak baik. Jadi jangan kita mencela sahabat Rasulullah. Jangan. Bid'ah yang kayak begitu, mencela sahabat. Begitu. Itu namanya pelaku bid'ah. Yang kayak begitu. Jangan jadi imam. Nanti orang bakal ikut dengan bid'ahnya. Jangan. Yang kayak begitu. Mana lagi? Watamtami. Makruh. Bila imamnya gagap huruf tak. Tahu gagap huruf tak? Tapi ajis gagap. Itu mau enggak film doang. Ini nih yang kayak gini nih. Walaupun benar bacanya tabat yada abil, begitu. Makruh yang kayak begitu tuh. Makruh begitu. Begitu juga huruf fa. Huruf fa-nya itu. Fa begitu. Makruh. Makruh. Begitu juga huruf waw, yang banyak waw kita.
begitu. Itu makruh. Yang gagap dah makruh. Yang gagap makruh. Makruh doang. Sah sholatnya karena huruf yang bakal dibaca bener double dia hurufnya. Wow, 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 wow. Kan wawnya banyak jadinya. Begitu. Begitu. Wawnya banyak jadinya. Wal asri. Wawnya banyak tuh. Ini nih makruh. Makruh. Apa aja dah yang kayak begitu makruh. Namanya kurang rapi bacaannya. Kurang rapi. Makruh. Mana lagi yang makruh? Waman yalhanu, orang yang salah baca tapi tidak merusak arti, bacaannya salah, arti enggak salah, ini makruh. Kalau arti salah, batal sholatnya. Kalau arti salah. Kalau bacanya nggak bener, contoh kul a'uju, a'uju. Dia tanya, udah johor belum? Johor. Kata dia, masih Singapura. Gitu. Belum nyebrang. Johor. Begitu. Zuhur, zo, bukan jim. Dia johor. Dia baca a'uju bila a'uju. Ini jangan jadi imam ini mah. Yang kayak begini belajar dulu biar rapi. Biar rapi, repot. Repot. Tapi kalau cuman gagap, hurufnya benar cuman pengulang-ulangan huruf banyak. Wal asrin. Ini nih. Kelamaan makmum aja dengarnya pegel banget nungguin dia. Kayak begitu, pegel banget. Ini nih makruh. Begitu, makruh. Mana lagi makruh? Imam yang tidak disukai jamaah. Jamaahnya gak mau imamnya dia. Makruh. Makruh. Tapi enggak suka nih bukan faktor pribadi, faktor agama. Mentang-mentang maren bagi sembako enggak kebagian, gua gedek sama dia. Gitu. Ini namanya pribadi. Tidak ada urusan. Kalau pribadi kagak ada yang lolos jadi imam. Kalau pribadi, ini faktor agama. Kayak contoh fasik. Jangan dah dia. Kerjaannya ngadu ayam mulu. Yang bener lu kalau agak percaya ini. Nah, dia ngotot banget biar gua ngadu ayam. Gua orang sini, gua harus ngimamin. Gua kan ustad, begitu kata dia ustad gitu. Gitu. Enggak bisa, makruh. Kata Nabi, salah satun la tujawiju salatuhum adhanahum. Ada 3 orang, sholatnya enggak ngelewatin kuping, apalagi ke langit. Kuping aja kagak, enggak nyampe ke langit, kagak diterima. Satu di antaranya imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam di masyarakatnya ogah. Karena dia enggak benar, jangan. Enggak benar, ini acak-acakan nanti. Mana lagi? Al-Abdul Abik, seorang budak yang kabur dari majikan. Mana lagi? Seorang bini yang lakinya marah, yang lakinya murka, dia kabur dari rumah, enggak bilang sama lakinya. Dia ngimamin tuh perempuan, jangan imam kayak begitu. Suruh pulang dulu, minta maaf sama lakinya. Kayak begitu. Makruh.
imam yang tidak disukai oleh masyarakat, makruh. Bahaya nanti. Bahaya. Tentu alasannya agama, bukan alasannya pribadi. Imamnya punya utang, belum bayar, begedek sama dia, ngutang nggak bayar, nilai ini urusan pribadi kamu. Begitu. Urusan agama yang tadi tuh fasik dalam. Terus terakhir, makruh juga ngimamin sementara imamnya terjadwal. Contoh, hari ini imamnya si A, namanya imam rotib. Imam rotib itu imam yang terjadwal. Kalau ada imamnya imam rotib, kita mau ngimamin, nggak boleh, kecuali diizinin dia. Tolong gantiin gua ngimamin ya, gua pengen buang hajat, malam abis bikin nasi liwet makan sambal banyak banget, lu imamin, itu baru boleh. Kenapa? Diizinin sama imam rotib. Atau imamnya nggak ada, pergi imam rotib sih ada, imam kemana? Nyamperin anaknya, ya Allah sampai Balaraja, ini dohor, bisa asar, ini nggak usah, isi imamnya, nama doang, kan suka ada di masjid ya, nama mau dicantumin ditulis gede banget, orangnya orang pernah datang, ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh, begitu tuh. Ini nih boleh. Isi, lah nungguin dia gak ada. Bagaimana? Itu makna wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib wa ghairu matruk wa lam ya'dzan lahu imamu illa idza ghaba wa khusiya fautu fadilati awalil waqti wa lam tukhsha fitnatun. Kenapa makruh? Karena dia yang berhak ngimamin. Kayak kita jadi tamu nih, namu di rumah orang, jangan ngimamin, tuan rumah supaya jadi imam. Tuan rumah jadi imam, tuan rumah. Itu begitu. Kalau kita suruh ngimamin, Anda yang lebih berhak, tapi saya serahkan hak anak kepada Anda aja imam, baru boleh. Kayak begitu. Kayak begitu. Karena dia yang berhak. Kan dari kita datur siapa yang berhak jadi imam. Kalau bapak sama anak boleh. Imamnya anaknya, makmumnya bapaknya. Enggak makruh. Sebab Sayyidina Zubair bin Awam pernah jadi makmum daripada Sayyidina Abdullah anaknya. Enggak apa-apa. Boleh. Enggak dilarang.